lebih indah darimu. Tiada permata cemerlang sepertimu. Tiada samudra yang sedalam kasihmu, yang tak terukur bagiku. Tiada api sedahsyat urapanmu. Tiada hujan sederas berkatmu. Tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku. Dalam sepanjang hidupku, bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Sedahsyat urapanmu. Tiada hujan sederas berkatmu. Tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku. Dalam sepanjang hidupku, bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Shalom, salam berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita bersikap diri kita untuk menerima dan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Karena itu urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi masuk dan tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan juga pada kami Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu.
agar pikiran kami terbuka dan bisa menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti yang Kau maksudkan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sekali lagi sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom dan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini kita pilihkan yang bertemakan kerajaan yang kekal. Sebutan atau predikat kerajaan kekal sebetulnya hanya tepat atau hanya bisa diberikan kepada kerajaan Allah, ya. Karena hanya kerajaan Allah yang disebutkan kerajaan kekal. Kita bisa baca di Daniel 9 ayat 3. Daniel 4 ayat 3. Daniel 4 ayat 3. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya ada kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Nah, ini ya dimaksudkan Alkitab dengan kerajaan kekal, ada kerajaan Allah sendiri. Saya percaya kalau kita semua orang percaya punya prinsip ya yang sama tentang hal ini. Nah, masalah berikutnya adalah pemahaman kita akan arti daripada kata yang disebutkan dan istilah yang dipakai, yaitu kerajaan kekal. Itu apa artinya ya? Kalau disebutkan dan dipercaya bahwa kerajaan Allah kerajaan kekal, maka ada beberapa faktor yang harus kita pegang. Yang pertama, itu berarti hukum kerajaan Allah, ketetapan dalam kerajaan Allah, peraturan dalam kerajaan Allah itu juga akan bersifat kekal, alias tidak akan bisa dirubah-rubah lagi ya. Ya, kita baca dari Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah kita, itu hukum, ketetapan, peraturan Tuhan ya, tetap untuk selama-lamanya. Kita baca lagi di 1 Petrus 1 ayat 25. 1 Petrus 1 ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman sampaikan Injil kepada kamu. Firman Tuhan tetap untuk selamanya. Itu firman kerajaan Allah ya. Jadi kita tahu Alkitab juga mengatakan demikian. Berarti hukumnya, peraturan-peraturannya, ketetapan-ketetapannya itu juga tercantum di dalam firman Tuhan, dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Kalau dari dulu nyatakan tidak boleh, sampai sekarang tetap tidak boleh. Dari dulu dikatakan tidak boleh bunuh, sampai sekarang juga tidak boleh bunuh. Dari dulu dikatakan tidak boleh bersinah, sampai sekarang tidak boleh bersinah. Walaupun mungkin zaman berubah, persinahan dianggap biasa saja, tapi tetap saja hukum Tuhan mengatakan tidak boleh ya. Kemajuan zaman, perubahan besar dalam generasi-generasi ya, perubahan dunia, peningkatan pemikiran dan sebagainya tidak akan membuat kita berubah ketetapan Tuhannya. Perubahan dalam toleransi dan sebagainya tidak akan bisa merubahnya ya. Seperti misalnya penyembahan pada nenek moyang, tetap dosa, tetap aja dari dosa dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Tidak, sekarang sudah boleh kok. Nah ini karena zaman sudah maju sekarang, Tuhan sudah maju, ya itu teman nggak cocok lagi. Masa Tuhan baru maju sekarang ya. Perceraian LGBT dulu nggak boleh, sekarang dianggap biasa. Tidak bisa begitu juga. Tetap saja LGBT harus kita jauhi, perceraian harus kita jauhi. Tak bisa lagi ya menikah lagi, dulu nggak boleh, sekarang jadi boleh karena perkembangan zaman, karena kebutuhan zaman. Tidak bisa demikian. Tidak peduli katanya itu kehendak zaman yang berubah dari dulu sampai sekarang. Tidak sama lagi, tidak peduli seperti itu, tidak akan berubah, kekal selamanya hukum-hukum Tuhan, hukum kerajaan Tuhan, ketetapan kerajaan Tuhan, peraturan dalam kerajaan Tuhan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah mengenai upah atau katakanlah reward daripada kebenaran, kebaikan yang kita lakukan sesuai dengan hukum kerajaan itu juga tidak akan berubah, juga kekal, tetap saja ya. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 6. Jadi kalau dari dulu dikatakan itu akan dapat upah, sampai kapanpun akan dapat upah juga. Bukan berarti sekarang sudah berubah tidak lagi dapat upah, karena sudah dianggap biasa, semua orang sudah melakukan. Tidak bisa demikian ya. Walaupun dunia mengatakan demikian, tetapi firman Tuhan tidak akan demikian. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah ya.
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang sungguh-sungguh mencari Dia, dan itu berlaku untuk selamanya, tidak akan berubah lagi. Mari kita baca lagi 2 Petrus 2 ayat 15. Dan oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Biliam anak Beor yang suka terima upah untuk perbuatan yang jahat. Nah, itu berlaku dari dulu sampai sekarang sampai selamanya, ya. Kita baca lagi di Lukas 21 ayat 20 sampai 22. Lukas 21 ayat 20 sampai 22. Demikian juga dibuatnya dengan cawan yang adalah sudah makan, dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Itu berlaku sampai selamanya. Itulah perjamuan kudus, ya. Tapi lihat, tangan orang yang menyalahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya dia diserahkan. Nah, ini berlaku untuk selamanya. Dan sebaliknya lagi, kalau gini, yang ketiga, ya, bukan saja upahnya tetap, tapi juga hukumannya juga tetap, ya. Baik, tadi kita baca di Lukas 20 ayat 1, Lukas 21 ayat 20 sampai 22. Baca lagi Wahyu 20 ayat 13. Wahyu 20 ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya, dan itu bersifat kekal, ya. Jangan salah, ya. Tidak bisa berubah, tetap aja, ya. Pengampunan bukan karena minta gerasi sekedar itu, tapi lewat pengakuan dosa, minta ampun, pertobatan melalui karya penebusan Yesus Kristus. Bukan cuma sekedar seperti gerasi begitu saja. Tidak ada karena faktor HAM lalu kemudian yang makin lama makin kuat lalu hukum diperingan, tapi sebaliknya, ya, yaitu berlaku kekal selamanya. Tidak bisa HAM makin kuat berarti hukuman makin ringan, tidak bisa juga, ya. Ini karena bersifat kekal hukuman itu. Yang keempat, selain itu maka jalan keselamatan, jalan ke surga tetap juga berkuasa hanya satu-satunya ada, yaitu lewat Yesus Kristus, ya. Tanpa Yesus tidak mungkin bisa ke surga. Yohanes 14 ayat 6. Nah, walaupun akhir-akhir ini ada juga orang yang mengatakan tak perlu lewat Yesus, cukup berbuat baik pasti masuk surga. Tidak bisa, tetap harus percaya pada Yesus, karena firman Tuhan menggariskan demikian, ya. Karena orang berbuat baik pasti ada Kristus di dalamnya. Tidak bisa nanti itu, harus dengan nyata menyatakan percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun itu sudah beredar kemana-mana, lalu perkembangan zaman. Nah, ini rata hidup kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup, ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Selama dunia masih ada, tetap berlaku demikian, ya. Kita harus tahu. Lalu kita baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu berlaku untuk selama-lamanya, hanya dengan percaya kepada Dia, yaitu anak yang tunggal dari Tuhan kita, dan bukan pakai faktor yang lain lagi untuk dapat keselamatan. Tidak bisa hidup kekal, keselamatan hanya lewat Tuhan Yesus, ya. Jalan keselamatan itu, jalan ke surga itu tetaplah hanya satu-satunya, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu karena kerajaan itu kekal, maka ketentuannya juga kekal. Yang berhubung dengan itu juga bersifat kekal. Maka kita perlu tetap punya iman yang baik, jangan sampai berubah hanya karena perkembangan dunia, jangan sampai berubah hanya karena perkembangan zaman, jangan sampai berubah hanya karena perkembangan pendapat manusia, ya. Bukankah kita sering mendengar ada menyanyikan lagu Tuhan Yesus tidak berubah? Berarti itu ada bagian dari kerajaan kekal itu, ya, karena tidak bisa berubah apapun penyebabnya, ya. Kalau Tuhan rajanya tidak akan pernah berubah, maka pada kesempatan lain kita harus ingat juga bahwa kerajaannya juga tidak akan berubah, yaitu adalah kerajaan yang kekal, termasuk rewardnya, punishmentnya, ketentuannya, hukumnya, peraturannya, dan jalan menuju keselamatan itu. Haleluya, puji Tuhan.
Mari kita akhiri ibadahnya dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa lagi, ya Tuhan berkati, haleluya. selalu
berserah.